Halo teman-teman, assalamualaikum. Video kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan virtual di kawasan Pancoran Peak. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman. Follow juga Instagram kita ya. Kali ini kita jalan-jalan di seputaran Jakarta aja nih teman-teman. Kalau lagi males kita jalan-jalannya yang nggak jauh dari rumah aja sih teman-teman. Dan pastinya kita pasti tertuju ke Pancoran Peak 2 ini. Kita memang sesuka itu sama tempat ini karena emang banyak pilihan tempat nongkrong ya teman-teman. Datang berkali-kali pun ke kawasan ini nggak bakalan bikin kalian bosan sama sekali. Apalagi sekarang banyak banget perkembangan tempat-tempat baru loh di sini. Oh ya teman-teman, di Pancoran Peak Extension ini lagi ada festival kuliner gitu nih. Dan sebenarnya di bulan November ini nih ada perayaan ulang tahun berdirinya Pancoran Peak 2 ini. Cuma belum kelihatan ya teman-teman ada acara apa aja di sini dan kapan acaranya itu bakalan berlangsung. Katanya sih, dengar-dengar sih tanggal 20 November gitu nih teman-teman. Kalian bisa pantengin aja deh Instagramnya ya. Terus di La Rivera juga ada festival kuliner lagi nih teman-teman. Yang dulunya buka di bulan September, sekarang di bulan November festival kuliner ini lebih banyak lagi dan ada beberapa yang baru. Ya pokoknya ikutin videonya aja ya teman-teman. Nanti kita akan kesana juga setelah jalan-jalan di Pancoran Extension ini. Tempat ini emang menarik ya teman-teman, makanya selalu ramai dikunjungi karena kawasan kuliner ini bernuansa Tionghoa. Katanya di sini juga kemarin-kemarin itu juga sering ada festival wayang kronik di pagoda, di depan pagoda ini nih teman-teman. Nah, wayang kronik ini seperti akulturasi kebudayaan Tionghoa dan Jawa. Jadi wayangnya ini wayang purwa Jawa, tapi ornamen-ornamennya ini khas Tiongkok gitu nih teman-teman. Tapi tetap dengan komposisi wayang Jawa. Menarik banget ya. Kalau di seputaran pagodanya ini sih memang nggak banyak yang berubah ya teman-teman. Kayaknya sih memang nggak ada yang berubah deh. Yang aku bikin penasaran sih si isi pagodanya ini nih teman-teman. Tapi sayangnya memang kita nggak bisa masuk ke dalam untuk naik ke atas gitu. Kayaknya sih cuma orang yang berkepentingan atau mungkin ownernya aja kali ya yang bisa masuk ke dalam ini. Kita mau intip-intip dari kaca ini pun juga nggak bisa karena memang kacanya ini nggak tembus pandang gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi keluar aja ya, karena pas aku keliling pun juga memang nggak bisa diintip-intip juga. Terus pintunya juga memang nggak ada yang terbuka gitu ya. Oh ya teman-teman, di sebelah kiri aku ini adalah restoran. Dulunya ini belum jadi ya, jadi cuma bangunan aja yang berdiri, tapi sekarang sudah beroperasi menjadi restoran, kayaknya sih makanan Chinese gitu. Oke, kita lanjut lagi ke area bagian sebelah kanan dari saat kita masuk ya teman-teman. Dan di sini memang paling rame karena kuliner-kulinernya di sini paling banyak ya. Dan jajanan-jajanan yang halal dan non halal juga ada di sini. Kalau kita ke sini sebenarnya pengen ya jajan makanan, tapi karena bercampur dengan non halal jadinya kita nggak pernah mau beli jajan di sini. Kalau kita kesini paling pesannya minuman gitu ya teman-teman, ya seperti kayak jeruk peres yang bentuknya itu masih kelihatan itu tuh buah jeruk gitu loh teman-teman. Ya lebih aman aja sih. Nih es goyang juga sebenarnya sih kayaknya sih halal ya teman-teman, tapi kita skip aja ya. Aku mau kasih unjuk ke kalian kuliner-kulineran yang ada di sini memang nggak ada yang berubah, masih sama tenan-tenannya, di kanan kiri juga masih sama ya seperti dulu. Tempat kuliner itu nggak cuma di sini ya teman-teman, ada Coffee at Batavia. Sebenarnya aku lebih suka ke sana karena di sana makanannya tuh lebih dominan ke halalnya dibanding non halalnya. Ada lagi satu tempat terbaru yaitu La Rivera. Di sini adalah makanan-makanan halal ya teman-teman. Nanti kita akan ke sana juga. Bagi kalian yang muslim ya harus aktif aja untuk tanya-tanya dulu sebelum kalian makan di area ini ya teman-teman. Karena walaupun terpampang tulisan no pork and no lard, tapi belum tentu halal ya teman-teman. Di sebelah kiri aku ini adalah Moja Museum. Tempat ini nih menawarkan banyak sekali permainan seru yang kekinian nih teman-teman. Sebenarnya tempat ini spot foto gitu ya, dan tempat ini nih colorful dan juga estetik nih teman-teman. Jadi di sini kalian bisa bermain sepatu roda sambil painting gitu nih teman-teman, dan katanya hasil painting kalian bisa dibawa pulang. Menurut aku memang cukup menarik sih, tapi sayang harganya ini cukup mahal ya teman-teman. Menurut aku loh ya.
Nah, di sebelah Moja Museum ini juga banyak tenan-tenan makanan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah di paling ujung di sini. Tenan-tenannya menjual pakaian gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya aku pesan minuman. Ini adalah Sunkist peras juga lemon peras tanpa campuran gula, jadi murni buah nih teman-teman. Kalau lemonnya itu pakai madu. Kita lanjut lagi mau ke La Riviera nih teman-teman, karena kita dari Pancoran Extension jadi kita harus muter dulu di bundaran. Tapi aku penasaran sama tempat baru yang ada di sebelah kiri aku ini. Ini adalah Central Market nih teman-teman. Tapi tempat ini memang sebenarnya belum buka ya teman-teman. Sepertinya sebentar lagi deh, karena terlihat sudah hampir jadi. Area ke Pantai Maju ini adalah area shopping district nih teman-teman. Nah, Central Market ini nantinya akan menjadi salah satu tempat pasar modern terlengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa dibilang ini supermarket lah ya, yang biasa kita temuin gitu. Nah, di buah Central Market ini ya untuk mempermudah para penghuni aja ya teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Karena memang agak jauh ya kalau untuk keluar dari tempat ini. Kalau di sebelah kanan aku ini adalah By the Sea. Ini basicnya adalah fashion district gitu ya teman-teman. Ada fashion lokal dan ada fashion desainer ternama gitu. Ya, daya tariknya lokasinya ini berada di tepi laut. Nah, untuk detail videonya bisa klik link yang ada di kolom deskripsi aja ya teman-teman. Aku udah pernah bikin videonya. Di sebelah kiri aku ada Eat Go, ada Indomaret Fresh juga. Nah, kalian yang mau ngemil-ngemil bisa juga beli di Indomaret karena banyak jenis roti-rotian dan minuman. Nah, kalau di sebelah kiri aku adalah Pantai Maju. Jadi persis di seberangnya By the Sea adalah Pantai Maju ya teman-teman. Agak ke depan lagi ada pemberhentian Transjakarta. Cuma aku nggak paham nih teman-teman, ini Transjakartanya ini tujuannya dari mana. Tapi yang jelas ke Pancoran Peak 2 ini bisa menggunakan Transjakarta ya. Kalau di sebelah kiri aku ini ruko-ruko, ini udah beroperasi ya teman-teman, dan ada restoran-restoran juga. Di sebelah kiri pas deket bundaran ada showroom Mitsubishi, ini showroomnya lumayan besar nih teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke La Riviera. Dari Pancoran Extension ini ke La Riviera sekitar 10 km atau kira-kira 16 menitan. Memang cukup jauh ya teman-teman, jadi kalian harus menggunakan kendaraan. Oh ya, sekarang motor sudah diperbolehkan, jadi jangan tanya lagi ya teman-teman, bisa or enggak menggunakan kendaraan bermotor. Jadi jawabannya bisa ya. Di sebelah kanan aku adalah Pantai Pasir Putih, tapi sekarang ditutup kembali ya teman-teman. Aku kurang tahu ya kapan dibukanya lagi. Tapi yang jelas bangunan-bangunan yang dulu terlihat ini ada lagi di sana nih teman-teman. Untuk perjalanannya aku skip aja ya. Kalian tinggal pakai Google Maps aja. Jalanannya ini gampang kok. Nggak akan nyasar juga untuk sampai ke La Riviera. Kalau kalian mau berkunjung ke La Riviera, jadi waktu terbaiknya adalah sekitar jam setelah asar nih teman-teman. Kira-kira jam setengah 4-an lah ya. Menurut aku sih memang belum begitu rame deh. Sebenarnya kita sampai nih udah jam 3 nih teman-teman. Kita nunggu asar dulu, terus kita tadi juga sempat muter-muter ke Peak Extension sampai La Riviera tuh udah jam 5-an gitu. Jadi agak susah parkir nih teman-teman. Kita tuh udah muter 2 kali untuk cari parkiran tapi nggak ada, dan akhirnya kita parkir di deket apartemen Tokyo Riverside. Jadi di sini juga ada parkiran dan lumayan banyak juga sama seperti yang di depan. Kalau kalian mau jalan-jalan ke Tokyo Riverside, kalian tinggal nyebrang aja deh, atau bisa juga parkir di apartemennya. Parkirannya masih gratis kok. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ke pintu masuk dari festival kuliner di La Riviera ini. Aku pikir festival kuliner ini udah nggak ada lagi nih teman-teman. Waktu itu sih tenggang waktunya cuma sekitar 1 bulanan ya. Ternyata tiap bulan malah diperpanjang. Soalnya emang rame banget sih di sini karena makanan-makanannya ini beraneka ragam dan yang pastinya banyak makanan lokalnya. Jadi ya familiar aja gitu. Dan yang pasti di sini makanannya halal ya teman-teman. Jadi menurut aku ya lebih yakin aja gitu ya kalau untuk makan di sini. Oh ya, untuk letak tenan-tenannya agak berubah sih, tapi sepertinya masih sama deh. Tenan-tenannya yang dulu ini masih ada. Di sini ada bakmi Gang Kelinci. Aku tahunya ini ada di Pasar Baru ya. Dan memang enak ya, teman-teman. Di sini ada mie yamin juga, tapi kalau ini aku belum pernah tahu sih. Dari tampilannya kelihatan enak ya, teman-teman. Di ruko-rukonya sekarang juga udah banyak yang jualan. Ada minuman, ada juga yang jual makanan.
Wah, ada makanan kesukaan nih teman-teman. Ini mie Aceh. Ini aku suka banget sih sama mie Aceh. Tapi entah kenapa di sini nih harganya tuh standar restoran, tapi sajian makanannya itu seperti di food street. Agak kurang worth it sih kalau menurut aku ya. Kalau makan di restoran, ratingnya itu menggugah selera ya teman-teman. Walaupun agak mahal, tapi porsinya juga kan beda ya. Ada jual durian juga sama seperti yang sebelumnya. Ini tempatnya juga ada di sini, tapi di sini lebih banyak displaynya gitu nih teman-teman. Terus ada kerak telur. Ini harganya 35.000 deh kalau nggak salah. Kalau pas lagi PRJ buka, harganya di PRJ itu sekitar 20 ribuan ya teman-teman. Jadi harganya ya hampir 2 kali lipat ya kalau di sini. Ya pokoknya di sini banyak banget makanan-makanan enak dan ada juga yang nggak asing dengan namanya ya teman-teman. Tapi ada juga makanan seperti ramen, terus ada ya bakmi gitu, terus ada yamin, terus ada kebab, ya macam-macam lah teman-teman. Terus ada cemilan juga nih, pisang goreng gitu. Terus ada tahu gejrot dan di sebelahnya ini ada panggung gitu. Cuma setiap aku kesini aku nggak pernah nonton panggungnya ini nih teman-teman karena udah keburu mau maghrib gitu. Nah ini makanan yang selalu ngantri nih teman-teman. Waktu itu nih ngantri banget, tapi sekarang aku nggak tahu ya ini ngantri atau enggak karena aku nggak beli ya teman-teman. Di sebelahnya juga ada somai Bandung. Waktu itu juga ada ya somai Bandung. Itu kalau nggak salah harganya sekitar 35 ribuan. Ada gultik juga nih teman-teman. Terus di sebelahnya ada alpukat kocok. Ini aku udah pernah coba. Harganya itu kalau nggak salah 35.000. Di sebelahnya lagi ada Ichiban Dori. Aku belum pernah coba sih ini. Nah ini yang paling murah nih teman-teman, roti Srikaya, harganya 8.000. Makanan dari Bandung lagi nih cuangki. Ini ada es goyang kenangan sama seperti yang di Pancoran Extension tadi ya teman-teman. Nah ini nih ada serabi Solo. Waktu itu ada nggak ya, aku lupa juga ya. Kayaknya sih ada ya dulu ya. Jadi semua jenis makanannya yang ada di sini saat ini hampir semuanya ada sama seperti yang waktu itu ya teman-teman. Ya beda-beda sedikit sih. Seperti takoyaki kayaknya nggak ada deh. Terus hoitot kayaknya juga nggak ada. Posisi-posisinya juga memang agak sedikit berubah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah di paling ujung nih. Jadi semakin sore semakin ramai banget. Kayaknya mending kita cari spot lain nih teman-teman. Nah ini adalah yang terbaru nih teman-teman. Jadi perahu-perahu ini nggak cuma bebek-bebekan lagi, tapi ada perahu dan bentuk mobil gitu. Ya ampun ini benar-benar gemes banget bentuknya teman-teman. Dan bisa melewati di bawah jembatannya gitu. Oke kita tanya-tanya aja langsung ke loketnya ya. Kira-kira antri atau enggak? Kalau dilihat banyak yang nganggur ya perahu-perahunya. Mungkin kayaknya sih nggak ngantri ya. Antri ya mbak? Hah? Banyak mungkin setengah jam atau lebih lah nunggunya. Jadi kita harus nunggu sekitar setengah jaman lagi ya teman-teman. Kayaknya nggak keburu deh soalnya ini udah mau maghrib ya. Di sebelah kanan aku ini di jembatan ini ada karpet merah nih teman-teman buat catwalk gitu. Jadi di sini ada jasa fotografer juga ya teman-teman. Kalian bisa foto-foto di sini sama si fotografernya. Nanti ntar diarahin gitu. Terus hasil fotonya bisa dicetak gitu nih teman-teman. Kita lanjut lagi ke seberang dari kulineran tadi ya teman-teman. Jadi di sini lebih ke games gitu sama seperti yang dulu. Cuma agak sedikit berbeda aja sih. Terus ini ada archery, ada shooting target juga. Kayaknya sih sama ya kayak yang dulu, cuman tampilannya aja kali ya yang agak sedikit berbeda. Ada untuk permainan anak-anaknya juga. Kalau waktu itu deretan ini memang ada ya. Terus harga-harganya juga masih sama. Kalau penyewaan kostum ini sepertinya baru deh. Waktu yang festival bulan September kelihatannya sih memang belum ada ya teman-teman. Kayaknya sih yang pas bulan Oktober deh adanya. Untuk pencinta games, tempat ini pasti menarik banget. Kayak mainnya di Fun World gitu ya teman-teman. Tapi ini di outdoornya. Memang seru ya. Tapi bagi aku kalau udah main sekali pasti penasaran terus. Takutnya heal up aja gitu ya teman-teman.
Nah, ini adalah minuman yang bikin aku tertarik nih teman-teman, karena fresh juice gitu ya. Warna-warnanya juga memang menarik banget. Aku pesan watermelon Yakult. Rasanya sih kayaknya sih seger ya, cuma harganya yang nggak seger. Pas aku mau pulang, aku lihat orang lagi wudhu. Ternyata di sini disediakan tempat sholat, tapi bukan musola ya, di dalam ruko ini ya teman-teman. Nomor rukonya 29, deket dengan parkiran motor. Jadi ya lumayan lah ya, nggak keburu-buru cari tempat sholat lagi kalau pas datang ke sini. Oke teman-teman, segitu aja review dari aku. Kawasan Pancoran Peak 2 ini memang pusat kuliner, jadi nggak akan bosan untuk berkunjung ke sini. Bagi teman-teman muslim bisa cobain jajan di La Riviera ya, karena yang aku lihat lebih ke menu halalnya. Jangan lupa like and comment this video and subscribe Wulan Al Ferdinand channel. Let's go to next clip. Bye bye. Wassalamualaikum.